Peci. Inilah persembahan tarian kami untuk Tuhan. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Sama-sama kita mau serukan saudara, katakan bersama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi. Atas hidupku. Lakukanlah lagi, lakukanlah keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita mau katakan sekali lagi dengan iman. Say, hidupku penuh mujizat. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan melimpah atas kita sampai hari ini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 1. Sebelumnya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tadi ada persembahan dance dari anak-anak sekolah minggu yang lagunya yang mengiringi itu kalau nggak salah judulnya Hidupku Penuh Dengan Mujizat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dari lirik lagu ini, perhatikan lirik demi lirik lagu ini begitu luar biasa. Lagu ini lagu yang menceritakan bagaimana Tuhan begitu ajaib.
Bagaimana Tuhan kita begitu luar biasa. Lagu ini mengingatkan bagaimana Tuhan menolong umatnya. Lagu ini bagaimana Tuhan turut campur tangan atas setiap anak-anak yang mengasihi Dia. Bahkan lagu ini juga mengingatkan betapa Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang masih sanggup menolong setiap umat-umatnya, setiap anak-anaknya. Lagu ini berkata, hidupku penuh mujizat. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Bagaimana hidup saya, hidup Anda, hidup kita penuh dengan mujizat setiap harinya. Bapak Ibu, berita baiknya kita punya hak untuk bisa menikmati hidup penuh dengan mujizat setiap hari. Kenapa? Ingat, kita adalah anak-anaknya. Saya, Bapak Ibu, Saudara semuanya adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita punya hak yang sama untuk menerima mujizat setiap hari. Terus bagaimana? Mari kita membaca dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Saya bacakan begini firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ada dua hal yang bisa saya bagikan. Bagaimana kita bisa hidup penuh dengan mujizat setiap hari. Yang pertama, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu berarti kita melakukan bagian kita. Kita tetap bekerja, kita tetap berdoa, kita tetap berserah. Mengandalkan Tuhan itu bukan berarti saya berhenti gak ngapa-ngapain. Saya pasrah karena saya sudah mengandalkan Tuhan. No, tidak. Tetapi mengandalkan Tuhan itu kita tetap melakukan bagian kita. Kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu berarti juga mengikut sertakan Tuhan, Bapak Ibu. Mengikut sertakan dalam hal apa? Dalam hal perencanaan di awal. Mungkin kalau Bapak Ibu mau menjalankan bisnis atau membangun sebuah bisnis. Tuhan, saya punya rencana seperti ini Tuhan. Tuhan, saya punya planning begini Tuhan. Ikut sertakan Tuhan dari awal. Tuhan, saya punya tujuan nanti seperti ini Tuhan. Tuhan, saya punya cita-cita masuk sekolah ini Tuhan. Tuhan, saya punya rencana untuk menikahi si A, si B, si C. Ikut sertakan Tuhan dari awal. Mengandalkan Tuhan itu berarti bukan hanya mengikut sertakan Tuhan dari awal, tapi juga mengajak Tuhan ikut serta. Ingat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hal yang pertama yang mesti kita lakukan untuk menerima mujizat setiap hari. Hidup yang penuh dengan mujizat. Tidak bisa kita tawar. Andalkan Tuhan. Dari segala aspek kehidupanmu. Pekerjaanmu, keluargamu, masa depanmu, cita-citamu, bahkan mungkin pasangan hidupmu. Yang kedua, hidup penuh dengan mujizat. Firman Tuhan berkata, yang menaruh harapannya sama Tuhan. Bapak Ibu, menaruh harapan sama Tuhan itu berarti mempercayakan, Bapak Ibu. Mempercayakan segala sesuatunya sama Tuhan. Apapun dalam hidup kita. Kita sudah bekerja, kita sudah berencana, kita sudah beraksi. Hasilnya serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini semua yang sudah saya lakukan Tuhan. Hasilnya apapun Tuhan yang akan menolong saya. Tetapi celakanya seringkali kita sebagai manusia ini mengukur sebuah kepercayaan itu berdasar dari gelar seringkali. Saya percaya sama dia karena dia sudah punya gelar A, B, C, D, E, F, G. Gak mungkin dia berbohong, gak mungkin dia ngapusi. Atau bahkan seringkali kita menaruh percayaan kita ini berdasar dari jabatan. Lah wong dia tuh sudah kepala perusahaan, dia sudah jabatannya sudah tinggi. Atau mungkin pada kekayaan. Dia orang kaya gak mungkin.
menyakiti kita, atau bahkan kepintaran. Seringkali kita melakukan seperti itu tanpa kita sadari. Nggak mungkin dia orang kaya kok. Nggak mungkinkah dia orang pintar kok. Nggak mungkin dia orang berada kok. Gelarnya aja profesor, doktor, MBBA dan sebagainya dan sebagainya. Tapi seringkali kita melupakan Tuhan kita yang luar biasa. Bukankah Tuhan kita ini Tuhan yang lebih dari itu? Bukankah Tuhan kita ini adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas? Bapak Ibu, mempercayakan sama Tuhan, itu sama saja mengandalkan sama Tuhan. Ketika kita percaya sama Tuhan, bukan berarti hidup kita akan terus lempeng enak, tidak. Kalau Bapak Ibu baca ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, kita ini seperti pohon air, seperti pohon yang akarnya masuk ke dalam, yang tidak pernah mengalami masa kering dan sebagainya. Bukan berarti kita nggak mulai mengalami masalah, enggak. Tetapi firman Tuhan di ayat yang ke-8 berkata apa? Yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah, yang selalu diberkati, yang selalu menerima mujizat dalam hidupnya. Di akhir lagu yang mengiringi tadi, penulis lagu ini berkata, lakukanlah lagi Tuhan mujizatmu. Nyatakanlah lagi Tuhan mujizatmu. Ya, penulis lagu ini berharap, penulis lagu ini menginginkan kita semua berkata seperti itu. Tuhan, lakukanlah lagi mujizatmu seperti yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan, nyatakanlah lagi mujizatmu seperti yang sudah Engkau nyatakan. Mari kita andalkan Tuhan. Dan mari kita mempercayakan kepada Tuhan. Tuhan kita masih Tuhan yang sama. Tuhan yang tidak pernah berubah. Apapun yang menjadi persoalan dan kendala kita, ingat, kita adalah anak-anak Tuhan yang punya hak untuk menerima hidup yang penuh dengan mujizat. Akhirnya Tuhan memberkati kita semua. Kasih karunia Tuhan tak terbatas atas kita. Haleluya. Amin.